Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah cintamu di masa susah kepada mantan menjadi sebab ia tidak akan sanggup mengkhianatimu. Ya, jadi ada dua sebab utama di mana orang tidak akan pernah sanggup untuk berkhianat kepada kita. Ya, yang pertama karena kita mencintainya di masa-masa yang susah, di masa-masa kekurangan, di masa-masa yang sulit. Ya, jadi ya. Nyari orang untuk seneng-seneng, nyari seseorang untuk ngabisin duit, itu gampangnya luar biasa. Tetapi mencari seseorang yang bisa diajak susah, mencari seseorang yang bisa diajak mengawali, memulai, membangun segala sesuatunya dari nol, dari tidak ada, dari tidak punya apa-apa, itu menjadi sesuatu yang langka, ya. Jadi seperti mencari jarum di tengah-tengah tumpukan jerami, sulit, ya. Sehingga ketika orang sudah menemukan dan memiliki yang demikian, artinya dia sudah memiliki seseorang yang istimewa, sehingga walaupun sebagai manusia biasa, orang bisa saja tergoda, ya. Tergoda dengan yang lebih ganteng, tergoda dengan yang lebih cantik, tergoda dengan seseorang yang lebih muda. Tapi pada satu titik dia akan ingat tentang masa-masa susah tadi, ya. Jadi manusia itu sebanyak apapun duitnya, pada saat setiap hari, ya, ketika orang yang bersama dia sekarang selalu menguras habis uangnya, lambat laun dia juga akan berpikir, ini kok orang katanya mencintai, tapi setiap hari cuman membuat saya keluar duit terus. Ya, kalau begini caranya, sampai kapan saya bisa bertahan? Begitu, ya. Nah, pada titik itulah dia akan mengingat atau akan teringat kepada seseorang di saat dia belum punya apa-apa, di saat dia belum menjadi siapa-siapa, ya, ketika mereka jungkir balik, sulit, susah bersama-sama, ya, ketika ada uang bisa makan, ketika tidak ada uang menahan lapar bareng-bareng, ya. Dan ikatan itu sebenarnya adalah ikatan yang sangat kuat, yang tidak pernah disadari oleh manusia. Anda bisa cross-check kemanapun juga, ya. Seseorang yang pergi atau meninggalkan pasangannya, tetapi dia pernah merasakan, merintis bangunan ikatan relasi yang bernama cinta tadi, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang luar biasa susahnya, itu menjadi ikatan yang luar biasa kuatnya, ya, yang ketika rasionalitasnya hadir kembali, logikanya muncul kembali, maka pada saat dia harus dihadapkan pada dua pilihan, melanjutkan hubungan dengan seseorang yang ujung-ujungnya adalah duit terus, atau melanjutkan hubungan dengan seseorang yang membantunya untuk mencari duit, maka dia akan kembali kepada cinta yang memang membuat dia menjadi seseorang yang dihargai, ya. Nah, sehingga faktor yang pertama ini, kalau memang ada pada diri Anda, coba diingat-ingat, ya. Ketika dulu memulai segala sesuatunya, mungkin masih mahasiswa, ya, belum punya apa-apa, kesana kemari harus kehujanan karena belum punya mobil yang bagus, ya.
begitu uang habis harus menahan lapar bersama-sama. Maka faktor kesulitan-kesulitan inilah yang selamanya akan menjadi tali ikatan yang tidak tergoyahkan. Ya, nah, faktor yang kedua yang akan membuat seseorang tidak akan sanggup mengkhianati Anda adalah faktor kekuatan doa-doa yang terus Anda panjatkan untuk membentengi atau untuk menarik kembali yang bersangkutan ke sisi Anda. Ya, jadi orang yang istiqomah, yang sabar ya, menghadapi ujian hidup. Okelah, mungkin sekarang dia sudah tidak setampan dulu lagi, tidak semuda dulu lagi, sehingga mungkin orang yang dia cintai atau istri yang dia cintai berpaling pergi dengan orang lain. Atau kalau dia seorang wanita, dia sudah tidak secantik dulu lagi, sehingga kemudian suaminya berpaling kepada seseorang yang lebih muda, yang lebih cantik, yang lebih seksi, dan seterusnya tadi. Tetapi kekuatan doa yang terus dia panjatkan dengan sabar, insya Allah akan membuat dan menghantarkan dia melampaui ujian-ujian tadi. Karena apa? Karena memang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang terpenting adalah doa yang kita panjatkan. Ya, Allah memberikan ujian kepada kita karena Allah tahu persis bahwa kita insya Allah dengan izin Allah akan sanggup melampaui ujian tersebut. Allah yang maha tahu, ya, Allah tidak akan memberikan beban, tidak akan memberikan ujian di luar batas kesanggupan dan ketahanan dari hambanya tadi. Sehingga ketika sekarang Anda diuji dengan perpisahan, Allah maha tahu bahwa Anda akan sanggup melampaui ujian itu tadi, sehingga makom rohani Anda menjadi meningkat dan lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa sayun akroma 'alallahi ta'ala minad doa." Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah selain doa. Karena itu, ketika ujian berpisah dengan orang yang Anda cintai sedang mendatangi Anda, sabar dan teruslah berdoa. Dan yakin faktor kesulitan, kesusahan yang pernah dialami bersama-sama dengan mantan itu akan menjadi ikatan yang selamanya tidak akan pernah bisa diputus oleh apapun juga. Ya, ketika mantan Anda disakiti, dikhianati juga, duitnya habis diporoti oleh pasangannya pada saat ini, dia akan ingat masa-masa susah ketika bersama Anda, dan itu akan menjadi alasan yang sangat kuat baginya untuk kembali minta maaf kepada Anda, bertobat, dan kembali menjadi pasangan yang ideal. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.